University of. And also dia juga banyak banget pengalamannya yang super duper keren. Jadi sebelum jadi LPDP Wardi, Muhammad Nuzul ini juga pernah exchange di program Wisely. Kalau teman-teman sudah ada yang pernah dengar tentang program Wisely, pertukaran pelajar ASEAN di Amerika, yaitu di University of Nebraska. Saat ini Kak Nuzul juga sedang bekerja di ASEAN Foundation sebagai program consultant dan juga di UNICEF. So yeah, he's very cool. And all right, without further ado, I would like to welcome Muhammad Nuzul to the room. Hi. Hi, Ate. Hello, Hello. Nuzul. Good evening. How are you today? I'm good. You good? Yeah, I'm good. Thank you for asking. And yeah, are you ready to start the session this evening? Yep. Great. Let's get started. Yes. Okay, so we have a lot of people signed up for this program, for this session. Jadi akan banyak yang join. Nah, buat teman-teman nanti jangan lupa kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan, bisa langsung drop pertanyaannya di kolom chat box. Nah, di akhir nanti kita akan ada sesi Q&A. Okay, so yeah, I will give the microphone to you, Nuzul. Time is yours. Yep. Thank you very much, Ate. Halo semuanya. Seperti yang tadi Ate telah share ya, aku Nuzul. Saat ini penerima beasiswa LPDP dan I'm going to the state, untuk lanjut sekolah di University of Pennsylvania. Mungkin teman-teman ada yang sudah pernah dengar, ada yang belum. Tapi kalau teman-teman punya pertanyaan, bisa ditanyakan di chat box atau mau kenalan, saling berkenalan juga bisa di chat box. Hopefully kita bisa buat sesinya lebih two ways, jadi teman-teman tidak hanya mendengarkan, tapi juga bisa ikut berpartisipasi. So I'm gonna share my screen in a minute. Yeah, so yep. So basically, what I'm gonna share is about like my experience in applying for the university and in University of Pennsylvania in the United States of America, specifically, and also in several like Ivy League school in the US. So I'm gonna share like my experience related to applying to those universities, and also like the tips, maybe a bit of tips for you to follow. Hopefully, like you can. It's not supposed to be like you can enter the Ivy League, but it's depend on your needs, whether you really need to go to the Ivy League or you just need to study overseas. Jadi dan itu teman-teman, jadi selama mungkin 30 menit ke depan lebih sharing aja tentang pengalaman-pengalaman yang dilalui selama in applying process, and apa sih benefit-benefit yang bisa kita dapatkan ketika enroll di Ivy League. Sebelumnya mungkin kita kenalan dulu kali ya teman-teman. Jadi kayak agar juga sesinya bisa dua arah dan teman-teman juga tahu saya, dan teman-teman bisa juga berkenalan di chat box, so you can choose like you can type, introduce yourself, where are you come from, and where are you now, and yeah, feel free to drop on the chat box untuk introduce yourself, and you can also like pin on the screen here. You can see like the maps. Yeah, you can pin where are you now, so we can know you like each other. And for me myself, oh, there is Alif trying to like using anonymous. Yes, feel free. I'm here. I'm just gonna use my annotate as well, so you can draw basically where you are right now. Untuk aku sekarang aku lagi di Jakarta. Oke, ada Karen juga di Jakarta. So feel free kalau yang mau apa namanya contribute juga. Wah, ada yang di Kutub Utara, ada yang di mana lagi ya. Oke. Ya, feel free untuk bisa saling tahu di mana teman-teman berada, sehingga ya aku tahu dengan apakah
supposed to be in English fully or bisa dalam bahasa Indonesia karena banyak teman-teman yang di Indonesia. So feel free to drop pin your location. Dan juga sambil menunggu teman-teman bisa drop, aku mungkin sekalian introduction. Tadi Ate udah introduce aku. Sekarang ini aku bekerja di UNICEF sebagai konsultan untuk youth engagement, dan sebelumnya juga sempat bekerja di bidang development juga di Save the Children, di ASEAN Foundation, dan ya, apa ya, mostly pekerjaanku berkaitan dengan education dan juga youth empowerment. So ya, di kerjaan sekarang juga lebih ke youth empowerment. Jadi itu juga yang mungkin teman-teman akan dapatkan konteksnya kenapa akhirnya aku memutuskan untuk mengambil kuliah di bidang international educational development. Jadi yeah, next month I will be in the US for study in the University of Pennsylvania untuk for my master degree. And ya, kita bisa lanjut ke, ya, aku udah lihat ada cukup banyak yang di Jakarta dan mungkin ada juga yang di Pulau Jawa, di Sumatera. Terima kasih teman-teman yang udah pin location teman-teman, dan sangat senang to get connected with all of you. Semoga kita bisa sharing-sharing 30 menit ke depannya. Okay, in a minute I'm gonna stop the screen. Oke. Oke, sebelumnya mungkin teman-teman juga bisa bisa share juga apa sih yang menjadi motivasi teman-teman, atau like what do you think the benefit of studying overseas? Kalau sebenarnya kalau saya sendiri I have mapped several things like what is benefit to study overseas, dan sebenarnya itu yang menjadi pemantik untuk untuk saya bisa continue my education gitu. Jadi sebelum kita menentukan apakah kita perlu melanjutkan sekolah atau tidak, ataukah kita benar-benar perlu sekolah di sekolah ini atau tidak, itu kita harus punya sense of why-nya. Kenapa sih kita perlu uh, kuliah di luar negeri, atau apa sih benefit-nya ketika kuliah di luar negeri. Jadi temukan dulu sense of why-nya sehingga teman-teman selanjutnya itu bisa lebih gampang memetakan. Jadi hal yang pertama teman-teman harus lakukan adalah kenapa butuh, why you need to study overseas. Jadi kayak why-nya itu yang paling penting. Kalau yang saya sendiri map sebenarnya ada 5 kurang lebih. Jadi yang pertama itu tentang karir, akselerasi karir. Jadi yang kedua itu improve English, terus juga bisa beradaptasi dengan perbedaan kultur atau budaya, dan discover myself, dan juga yang terakhir international network. Jadi kalau misalnya kita bisa ke satu-satu one by one session di sini, dari 5 poin ini sebenarnya let's go yang pertama ya, tentang karir gitu. Jadi kayak sense of why-nya kenapa sih harus kuliah di luar negeri, itu adalah kalau buat saya, mungkin setiap orang punya konteks yang berbeda-beda. Kalau buat saya yang paling utama adalah akselerasi karir, karena di bidang development yang saya kerjakan saat ini itu punya background pendidikan yang baik, itu juga bisa membantu kita untuk mengakselerasi karir kita gitu. Jadi karir itu jadi salah satu yang paling besar consideration-nya. Yang kedua itu improve English, ya karena bahasa Inggris bukan bahasa pertama saya atau bahasa ibu saya, jadi dan kemampuan bahasa Inggris itu mungkin bukan hanya di bidang kerja saya di bidang development, tapi di bidang-bidang lain sekarang kemampuan bahasa Inggris itu udah menjadi sesuatu keharusan gitu. Jadi dengan studi di overseas itu juga bisa improve my English. Yang ketiga adalah bisa adapted to different culture, karena kita akan
encounter banyak culture, teman-teman kita mungkin yang banyak international students, so we can connect with different culture and we can like mingle with them. Karena get adapted to a different culture itu juga a new skill yang kita harus yang kita harus punya gitu. Dan terutama di Indonesia kita juga banyak berdampingan dengan culture yang berbeda, dan itu bisa menjadi bekal sendiri buat kita untuk bisa adaptif, kemampuan beradaptif dengan menghadapi situasi-situasi atau kultur yang berbeda. Dan yang keempat itu discover yourself, kayak untuk menemukan siapa sih sebenarnya diri kamu gitu. Jadi ketika kamu ditempatkan di satu lingkungan yang kamu tidak terbiasa di situ, itu akan ngebuat kamu menjadi lebih menemukan siapa sih diri kamu, apa yang kamu suka, dan apa sih yang drive you, yang memantik kamu di kehidupan gitu. Jadi benar-benar keunggulan untuk belajar di luar negeri itu juga bisa discover yourself. Dan yang terakhir ini international network, karena biasanya di banyak kampus, terutama juga di Ivy League, kita akan di satu kelas dengan orang-orang yang berasal atau pelajar yang berasal dari beragam latar belakang dan beragam negara, dan itu kita punya professional network, both personal and professional network, sehingga kita bisa juga bantu kita untuk accelerate karir kita ke depannya gitu. Dan next, why PEN? Jadi setelah kita dapat sense of kenapa sih ya perlu studi di luar negeri gitu, kayak, dan kita sudah memetakan ya. Kalau saya sendiri, there is a 5 point from my side kenapa penting banget untuk sekolah di luar negeri, dan setelah itu kita nanya lagi ke diri kita. Jadi why yang kedua itu lebih kayak why this university, why this program, why this country gitu. Jadi sebelum mungkin why PEN itu biasanya istilah yang kita sebut untuk University of Pennsylvania, biasanya teman-teman ya pelajar di UPenn biasanya manggilnya PEN. Dan kenapa sih harus di University of Pennsylvania? Kenapa harus di US? Kenapa harus di program ini yang saya ambil? Nah, sebelumnya kita harus pahami dulu tentang Ivy League. Jadi di Ivy League ini sebenarnya kalau bisa pakai lagi, di Ivy League ini sebenarnya kumpulan established universities in the eastern part of Amerika ya, di sini di bagian timurnya Amerika itu ada 8 universitas yang terkenal secara akademik dan juga social prestige, dan itu termasuk Harvard, Columbia, UPenn, Cornell, dan mungkin teman-teman universitas lainnya yang teman-teman juga tahu. Jadi Ivy League ini UPenn itu masuk dalam salah satu grup yang terkenal sebagai kampus yang high academic juga social prestige juga. Jadi kenapa PEN? Belum selesai jawabannya. Tapi konteksnya adalah PEN adalah salah satu jawabannya, PEN adalah Ivy League kampus yang ada di US gitu. Karena dia prestisius dan juga high academic, dan banyak banget hasil-hasil riset dan teknologi yang dikembangkan atau penemuan-penemuan yang dikembangkan dari 8 negara ini. Ada beberapa universitas baik lainnya di luar 8 ini, seperti di Amerika ya, terutama misalnya di MIT atau di Stanford, itu universitas bagus juga, tapi tidak masuk ke dalam grup ini, dan tapi tidak mengurangi kebagusan mereka. Mereka tetap keren di bidang masing-masing. Oke, next-nya kita bisa Nah, next-nya itu untuk menjawab pertanyaan why PEN atau pertanyaan pertama kita mencari tahu kenapa kita perlu study overseas atau kenapa kita perlu kuliah ke luar negeri. Yang kedua, setelah kita tahu dapat alasannya, terus kita harus tanya lagi ke dalam diri kita. Terus mau sekolah apa? Terus mau belajar apa? What do you want to study? Ya, apa sih yang mau kalian study? Itu sebenarnya kalau based on my personal experience, sebenarnya kalau
why you want to study itu udah kita jawab dengan 5 poin tadi, dan mungkin setiap orang juga punya alasan why-nya sendiri, dan yang paling penting adalah bukan why-nya tapi teman-teman bisa menemukan jawaban why-nya. Mungkin why-nya saya itu bisa berbeda dengan teman-teman. Jadi the first step itu teman-teman harus cari tahu why you need to study. Yang kedua itu kenapa. Ini pertanyaannya. Setelah kita menemukan kenapa kita harus kuliah, kenapa kita butuh kuliah lagi, pertanyaan selanjutnya itu apa yang mau kita pelajari? Apa sih passion kita? Kenapa harus jurusan ini gitu? What I want to study. Kalau based on my experience again, kita harus sambungkan karena ini juga akan penting ketika kita proses aplikasi ke universitas atau proses interview beasiswa, atau kalau teman-teman yang ingin apply beasiswa juga. Jadi apa sih yang ingin kita pelajari gitu. Kalau saya based on my personal experience, aku pengen belajar education karena memang working experience aku itu related sama education. Jadi apa namanya? I was keen to like pursue my like graduate study, focusing di education, graduate school of education. Tapi kan education juga banyak, nanti kita bisa bahas lagi. Tapi teman-teman juga harus nemuin nih, setelah nemuin why-nya kenapa teman-teman bisa perlu kuliah. Yang kedua adalah kenapa jurusan apa atau program studi apa yang teman-teman butuhkan. Karena alasan saya why-nya di pertama itu akselerasi karir, jadi saya inline-kan dengan karir saya. Jadi kenapa pengen studi graduate school of education. Terus yang kedua research, teman-teman. Jadi setelah memutuskan mau studi, oh aku mau studi graduate school of education, then you need to do a research. Jangan tiba-tiba datang ke orang dan tanya, aku mau kuliah gitu. Tapi you haven't done any research yet, itu sama sekali bukan mentalitas yang diharapkan oleh students dari Ivy League. Jadi research waktu itu based on my personal experience again, itu saya banyak melakukan riset terkait graduate school of education yang ada di seluruh dunia, dan memetakan nih beberapa untuk kampus-kampus School of Education yang ada di Europe dan juga di UK, itu mostly tentang policy. Jadi kayak gimana sih kita bisa menciptakan kebijakan-kebijakan pendidikan dan lain-lain, dan sebenarnya itu bukan yang menjadi keinginan saya gitu. Yang kedua itu di Australia, karena alasannya juga salah satu alasan why di awal adalah pengen improve my English juga. Jadi kayak focusing di beberapa negara yang emang bahasa utamanya adalah bahasa Inggris. Lalu saya pergi ke Australia, maksudnya research di Australia, dan di Australia itu School of Education-nya mostly tentang teaching method. Bagus sebenarnya, tapi karena impian saya bukan menjadi guru, tapi menjadi seseorang yang fokus di bidang education dan juga managing program education yang like equal access for marginalized, underrepresented children and youth. Jadi kayaknya teaching method, focusing on teaching method itu bukan sesuatu yang saya cari. Lalu saya riset juga di Amerika. Di Amerika ini ternyata beberapa universitasnya offer sesuai yang saya mau gitu. Jadi beberapa universitasnya offer memang dia focusing di equal access to education. Jadi kayak memastikan membahas tentang inclusive education, perspective education berbasis hak asasi manusia. Jadi memang diversity, inclusion itu masuk banget, dan akhirnya then I decided to I'll go to the US karena di Europe atau di UK atau di Australia itu kurang memenuhi rasa ingin tahu saya gitu. Tapi mungkin teman-teman yang concern di teaching method ya bisa juga, atau teman-teman yang fokus di policy, teman-teman bisa juga apply. Yang paling penting adalah riset, karena ini yang akan menentukan langkah teman-teman. Lalu yang ketiga adalah kita perlu map potential universities.
Jadi banyak cara untuk map potential university. Kalau saya tadi udah tahu why-nya kenapa sekolah di luar negeri, yang kedua jurusannya, program studinya udah tahu apa, negaranya udah tahu apa, dan kita perlu map potential university yang akan kita apply gitu. Caranya gimana? Caranya gampang banget kok, teman-teman tinggal googling aja, Best Graduate School of Education. Untuk saya ya, karena saya waktu itu focusing on Graduate School of Education, dan juga mungkin keywordnya bisa university ranking, jadi teman-teman juga bisa based on grading lagi. Jadi teman-teman bisa lihat nih, dan bisa disesuaikan dengan jurusan yang akan teman-teman pilih. Jadi waktu itu saya googlingnya Best Graduate School of Education, University Ranking, and it turns out ke dua universitas ini sebenarnya. Harvard sama UPenn. Dua-duanya sama-sama ada di peringkat 1 di US. Harvard ada di peringkat 1 Best School of Education, juga UPenn itu ada di peringkat 1 Best Education Schools, dan dua-duanya ada di peringkat 1, dan yang harus saya lakukan back lagi ke nomor 2, yaitu riset. Kurikulum apa aja sih offer di masing-masing universitas ini gitu. Jadi kalau di Harvard ini more likely kayak di UK, offer-nya lebih ke policy. Nah, kalau saya sendiri akhirnya decided to go to apply to UPenn karena dia offer berdasarkan kurikulum yang saya butuhkan gitu. Jadi akhirnya apply ke UPenn, tapi juga apa namanya, apply ke beberapa universitas lainnya selain UPenn juga. Jadi yang paling penting adalah map potential universities. Jadi setelah paling gampang adalah googling, teman-teman. Dan setelah kita punya nih potential university-nya, yang paling penting adalah teman-teman jangan apply ke satu universitas aja. Kayak misalnya saya tadi, oh I'm gonna go to UPenn. Terus kayak ya udah apply-nya ke UPenn aja. Jangan kayak, karena kita harus bikin mitigasi juga. Jadi you need to apply to several universities. Waktu itu saya apply to several universities based on grading. Jadi kalau misalnya ambisiusnya I'm gonna go to UPenn berdasarkan my dream universities dan juga Ivy League, dan yang kedua itu Columbia Universities, masuk Ivy League juga, tapi mungkin apa ya, tidak ada di peringkat atas in term of graduate school of education. Lalu juga yang ketiga ada New York University. Jadi kita kayak ini yang paling optimis, yang ya mungkin masuk, atau yang kayak yang udah realistis aja gitu. Jadi you have to map several universities and apply to several universities juga. Dan ya finally sebenarnya untuk menjawab kenapa di UPenn, itu karena dia Best Graduate School of Education di Amerika, karena aku juga aiming focusing di Amerika untuk studinya berdasarkan penjelasan yang tadi gitu. Dan ini sebenarnya mungkin kontekstual, bukan in term of you need to go to Ivy League or you need to go to Penn gitu, tapi sebenarnya sangat kontekstualnya adalah teman-teman you need to research, you need to like cari why-nya kenapa you wanna study overseas, terus what program are you going to apply, and then the third one is you do a research, which one is best for you. Then setelah research udah dapat beberapa potential universities, you map potential universities, then apply not only to one but several universities. Jadi gitu, like based on my experience. So what I'm gonna say is not you don't need you have to go to UPenn, but uh, sebenarnya kayak depend on you, depend on your needs, depend on your 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 priorities. So yeah, you don't have to go to the UPenn, but itu sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Tapi stagesnya yang harus dilalui itu ya temukan why, research, mapping potential universities, dan juga yang terakhir apply to not only one universities. Dan ini challenge-nya sebenarnya untuk sekarang yang udah dilalui ya prosesnya untuk apa namanya, to be in Ivy League sebenarnya bahasa, karena kan bahasa
bahasa Inggris ini is a bit tricky karena kita bukan mostly Indonesian here, bukan bahasa bahasa Inggris itu bukan bahasa utama kita. Jadi itu yang pertama. Lalu juga yang kedua, culture differences itu juga menjadi challenge sebenarnya. Dan yang ketiga itu education system. Di sana itu mostly orang quite direct karena I've been in the States back in 2017 untuk pertukaran pelajar, dan teman-teman di sana itu sangat sangat apa ya, direct, dan if you need something you just say it. Tapi kan sebenarnya yang ada di kita, kita kayak malu-malu, segan gitu kan, sungkan, takut pertanyaan yang nggak enak gitu, takut menyinggung orang lain. Kalau di sana if you really need to ask a question, you raise your hand, you ask a question. Jadi memang di sana quite direct. Itu challenge, but I'm sure kalau misalnya kampusnya udah nerima kita, ya itu berarti kita bisa menghadapi challenge-challenge yang ada. Dan sebenarnya yang paling exciting terutama di Ivy League itu juga ada beberapa sih. Kalau yang saya map ada 4 sebenarnya. Yang pertama itu network, karena network itu penting ya teman-teman, terutama ketika lanjutin studi ini untuk akselerasi karir, atau misalnya teman-teman yang punya startup dan anything, itu bisa punya network itu sangat penting karena itu like harta yang paling berharga lah buat teman-teman. Lalu able to experience world class universities karena juga udah di-assess, Ivy League ini udah sangat di-assess dan udah sangat diketahui di US sebagai universitas paling terbaik. Jadi teman-teman bisa experience kelas dunia, kampus kelas dunia gitu. Dan personal development juga karena di Ivy League ini kita bisa juga connect ke Ivy League lainnya. Misalnya I'm gonna take a class in Harvard, I'm gonna take a class in like Columbia. I can do it karena kita masih connect each other. Terus yang terakhir itu traveling. Ya ini it's like a bonus kalau kita ke luar negeri dan kita punya opportunity atau kesempatan untuk traveling, you have to do a traveling karena untuk discover yourself as well. Nah, ini sebenarnya ini karena mungkin waktunya juga terbatas ya. Ini 4 hal sebenarnya yang kalau memang teman-teman have decided to apply to Ivy League, ada 4 hal sebenarnya yang saya bisa kasih suggestion. Jadi detail tips and tricks-nya itu ada banget di Google. You just do a research karena mentalities orang-orang Ivy League ya, you do research first before you ask a question. Jadi kayak jangan tiba-tiba nanya, aku mau kuliah nih gimana caranya? Like it's very easy for you to like search on Google gitu. Jadi tapi ini 4 basic point yang mungkin teman-teman perlu perhatikan banget. Sumber-sumber lain bisa teman-teman explore sendiri, tapi 4 poin ini sangat penting buat aku sendiri sebenarnya. Pertama itu research, karena teman-teman harus tahu dulu what do you wanna study, terus juga research universitas mana atau dari 8 universitas Ivy League yang paling memenuhi kebutuhan akademis teman-teman tuh yang mana gitu. Jadi research dan kayak ya yang paling penting adalah research sih, karena kalau teman-teman tiba-tiba nanya, "Aku pengen sekolah terus harus gimana?" Itu bukan kualitas seorang students dari Ivy League, karena teman-teman Ivy League biasanya akan nanya ketika dia sudah cari tahu gitu. Jadi research is very important. Terus yang kedua itu develop your capacity. Jadi develop your capacity ini banyak ya, terutama untuk teman-teman yang mungkin masih SMA atau kuliah S1 dan mau lanjutin S2. Develop your capacity ini in term of like bahasa Inggris, karena untuk Ivy League ini biasanya punya high standard in term of IELTS misalnya, kemampuan bahasa Inggris itu kayak harus 7 sampai 7,5 untuk Ivy League. Jadi teman-teman harus develop your capacity, dan juga sebenarnya
universitas-universitas di US itu juga diminta untuk submit your GMAT or GRE, itu kayak TPA gitu teman-teman. Jadi teman-teman have to prepare yourself on those two things. Terus juga yang kalau teman-teman yang masih kuliah dan juga yang masih kuliah lah, aktif di organisasi, terus aktif terlibat di riset-riset dengan profesor yang sekarang gitu, itu sangat jadi selling point juga ketika teman-teman apply ke ke Ivy League terutama gitu. Jadi IELTS, jadi develop your capacities ini kayak konteksnya sangat luas, bisa in term of preparation score kayak IELTS juga, terus selain IELTS ada GRE or GMAT, terus juga bisa prepare juga involvement di community service, juga bisa involvement in research. Jadi emang explore yourself selagi masih punya waktu gitu, karena itu yang akan menjadi selling point teman-teman. Dan yang ketiga, be authentic. Jadi kayak jangan terlalu, ketika be authentic ini terkait tentang bikin personal statement. Jadi harus authentic dan emang lebih personal aja. Apa yang teman-teman rasakan, apa kegelisahan teman-teman. You don't have to like you really want to change Indonesia or your country gitu. Tapi harus authentic aja. Yang teman-teman butuhkan apa, yang teman-teman alami apa. Jadi lebih personal. It will be good if you can mention you wanna develop back to home country, tapi juga realistis dan autentik. Apakah teman-teman bisa mencapai itu gitu. Jadi autentik itu paling penting gitu. Dan jadi diri sendiri ketika apply dan proses developing personal statement dan lain sebagainya, itu sangat penting untuk jadi diri sendiri. Dan yang paling terakhir adalah apply early. Jadi teman-teman harus apply, jangan nunggu deadline, jangan nunggu last minute. Biasanya tuh kalau yang last minute itu kayak apa ya? Ya mungkin yang akan baca aplikasi teman-teman juga capek di akhir-akhir karena banyak banget yang masuk, dan mungkin teman-teman hal detail dari teman-teman itu bisa ke skip gitu. Jadi kayak penting banget untuk apply early untuk biar nggak terlalu detail, nggak terlalu deadline, dan juga mungkin ada yang lupa, ada yang grammar error dan lain-lain. Jadi kalau kita bisa apply early itu bisa memitigasi kita terkait hal-hal yang tidak diinginkan lah, internet down atau apa. Jadi apply early itu sangat direkomendasikan gitu untuk dan mungkin ini semua berlaku tidak hanya di Ivy League tapi juga di universitas impian teman-teman gitu. I think udah 30 menit, sekian dari saya. Over to Ate if you have any question. I think I saw a lot of question here. So yeah, I offer to Ate for like Q&A session. Right, thank you very much, Nuzo. It was such a great explanation about how to apply to the Ivy League schools and why you choose the major and also the school. And yeah, we have several questions here. So first, I would like to ask you a question from Kak Agus Wibowo. Hello, Kak Nuzo and Tibratin. Hello, Kak Agus. I'm planning on applying to several master degree overseas, but my biggest problem is I tend to choose program or the university that don't require thesis or dissertation as their mandatory curriculum. Is that wrong? And if so, should I redefine my why? So please enlighten me. So that's a question. Yep. Sorry, I'm trying to cari pertanyaannya. Wait, gimana? Not right. Yeah. Can you find the question? Jadi mau apply ke beberapa master degree gitu, tapi yang dipilih kebanyakan tuh yang nggak punya program thesis ataupun dissertation. Apakah itu salah? Dan kalau misalnya iya salah, apakah dia harus meredefine why-nya Kak Bowo ini? What do you think? I think it's depend on your why. Kenapa why-nya tuh pertama apa? You really do a research, you really need to do a research or no gitu. Kayak yang paling penting itu tahu dulu why-nya kenapa. Kalau memang your aim itu untuk do a research, involved in a lot of research,
itu ya it's very important for you to find a university, untuk cari universitas yang emang offer tesis atau disertasi sehingga bisa align dengan kebutuhan teman-teman gitu. Tapi kalau you just really need like the knowledge and then the network and then yeah, I think you don't need to apply to that university who apply like they apply like thesis or disertasi gitu. Jadi it's depend on your why or and your academic needs whether you really need to involve in the research or no. So I think that's my Right. Oke. Thank you very much. So, berarti tergantung why-nya ya, apakah mau memang fokusnya di riset atau enggak. Kalau misalnya mau fokus di riset, maka it is better for Kabowo untuk ambil yang ada thesis programnya. Tapi kalau misalnya yang enggak, it's okay untuk yang ambil coursework. Gitu. Alright. So, ya tadi ada satu pertanyaan. Nah, sebelum masuk ke pertanyaan berikutnya, saya mau kasih sedikit informasi lagi buat teman-teman. Jadi saat ini Tibrani lagi ada program scholarship pathway. Jadi buat teman-teman yang berencana untuk daftar atau mau daftar beasiswa di tahun ini atau sedang dalam persiapan beasiswa, jadi kita lagi ada punya program scholarship pathway di mana di sini teman-teman akan dapat bimbingan khusus untuk menulis motivation letter, terus juga study plan dan lain-lain sampai untuk simulasi interview beasiswanya. Di sini ada beberapa pilihan programnya. Ada paket-paket yang tersedia, yaitu ada paket master dan juga paket elite. Nah, kalau misalnya teman-teman sudah dapat sertifikat IELTS, sudah pernah belajar IELTS, teman-teman bisa ikut program yang master, di mana di sini fokusnya untuk mentoring beasiswanya saja gitu. Dan pilihan beasiswa yang bisa teman-teman pilih itu ada LPDP, Erasmus Plus, dan juga ada Chevening gitu. Nah, selain master, di sini ada juga elite. Kalau untuk yang kelas elite, ini buat teman-teman yang belum pernah belajar IELTS atau masih dalam tahap persiapan IELTS. Gitu. Untuk paket elite, kelas IELTS plus kelas mentoring. Untuk kelas mentoringnya sendiri, ini nggak cuma penulisan esai aja, tapi kita juga ada workshopnya, mulai dari student profiling dulu, lalu kemudian akan ada dokumen preparation. Di sini kita mulai siapin dokumen apa aja sih yang kita butuhkan untuk apply ke beasiswa-beasiswa tersebut. Terus ada workshop, ada simulasi juga, lalu ada proofreading. Gitu. Nah, untuk teman-teman yang emang pengen banget daftar LPDP, bentar lagi kan buka nih. Terus Chevening juga kayaknya bulan depan buka. Untuk Chevening sekitaran awal Agustus biasanya bukanya. Nah, teman-teman bisa mulai persiapan mentornya dari sekarang. Informasi program ini nanti akan kita share juga di link bersama dengan email dan recordingnya. Alright, itu sedikit tentang scholarship pathway. Siapa tahu ada yang mau meneruskan jejaknya Nuzul untuk apply LPDP. Alright, so I'm going to move to the next question. Nah, kita masih banyak banget pertanyaan sih di sini. Wah. Nah, pertanyaan berikutnya ini ada dari Kak Nadia Sharani. So I would like to ask a question: Is a winning competition necessary in order to be accepted as a scholarship awardee? It's depend. I would say gak harus. You don't have to like to very high achiever students to be admitted for the scholarship. Tapi yang paling penting you really passionate tentang apa yang kamu lakukan gitu. Jadi you don't need to like win a lot of competitions, itu nggak harus sebenarnya. If you can do so, it will be good. Tapi kalau enggak, sebenarnya jangan jadikan itu penghambat gitu. So yeah, you don't have to win a lot of competition as long as you're really passionate about the programs. And for example, yang paling penting adalah misalnya you really you are going to study about law, for example. Yang paling penting adalah you really passionate about law, dan juga kayak misalnya you have done a lot of things related to law, misalnya advocacy, campaign advocacy untuk marginalized community, itu juga jadi point plus instead of winning a competition. Jadi, but if you can win a competition, it will be good. Tapi kalau enggak, jangan
minder karena akan banyak komponen lainnya yang di-assess untuk bisa dapat scholarship gitu. Jadi kayak yang paling penting adalah passionate sama apa yang dilakukan. Thank you very much. So next question related to motivation letter nih. Is there any tip on how to make a standout motivation letter? And what are the selection pace in applying Ivy League University? Right. So there are two questions. Pertama tentang motivation letter. Gimana sih bisa buat uh, send out motivation letter? Mungkin kalau misalnya dari aku ada tiga ya, tiga hal penting. Yang paling pertama adalah itu based on your personal needs atau personal stories gitu. Jadi you bring up your personal keresahan personal atau keresahan 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 pribadi yang terjadi di lingkungan sekitar gitu. Jadi kayak bring attention. Jadi mungkin di kalimat pertama itu bisa apa namanya motivation-nya itu bisa membuat orang tuh pengen baca motivation letter-nya gitu. Jadi yang paling penting itu ya itu sih. Jadi kalimat atau paragraf pertama itu bercerita tentang your personal experience gitu. Yang kedua, itu minta feedback ke banyak orang. Itu yang paling penting juga gitu. Jadi ketika dan jangan ragu untuk tanya ke banyak pihak, misalnya 3 atau 3 sampai ya mungkin 3 sampai 5 lah. 5 itu maksimal. Karena semakin banyak yang ditanya nanti kita semakin bingung. Tapi minta feedback dan opini dari orang lain itu sangat penting karena untuk dapat point of view yang berbeda. Dan sebenarnya di Amerika kalau teman-teman di Jakarta atau di America Centers yang ada kayaknya di Surabaya dan Medan itu ada, teman-teman bisa juga connect sama Amerika. Mereka punya apa advisor gitu, sehingga kita bisa konsultasi tentang motivation letter-nya. Jadi nanti mereka bisa kasih feedback gitu. Jadi bisa dapat point of view juga. Dan yang yang terakhir adalah be honest. Jadi kayak tadi mungkin saya sempat mention sedikit authentic. Jadi diri sendiri ketika nulis sesuatu. Jadi itu 3 poinnya. Dan yang paling penting minta feedback dan research itu juga penting. Dan selection prosesnya di Ivy League itu sangat macam-macam ya. Tergantung Ivy League-nya juga. Jadi tapi commonly itu submit aplikasi. Aplikasinya itu biasanya personal statement atau motivation letter, terus juga CV dan ya IELTS sama GRE. Udah, dan biasanya mereka punya minimum requirement. Kalau misalnya memang kita tidak memenuhi, ya kita nggak bisa ke next step-nya gitu. Nah, untuk next step-nya biasanya juga beberapa beberapa kampus, beberapa universitas juga melakukan interview untuk calon mahasiswanya. Jadi setelah misalnya jika memang ada interview, setelah interview biasanya udah langsung dapat LOA. Dan di US, di universitas di US itu nggak ada. Kalau di Europe atau di beberapa kampus di UK atau mungkin di Aussie juga ya, dia akan offer biasanya conditional, LOA-nya conditional gitu. Jadi kayak kita IELTS-nya masih kurang tapi kita sebenarnya diterima gitu. Jadi kita diterima tapi kita harus submit skor IELTS yang memenuhi. Itu kalau di UK atau di beberapa negara lainnya lah. Tapi kalau di US terutama yang Ivy League itu biasanya ketika kita submit, ya pilihannya cuma 2, accepted atau rejected gitu. Jadi itu aja. Itu tambahannya mungkin dari rangkaian proses Ivy League. All right, very clear. Thank you. And next question dari Kak Ayu. Hi, nice to meet you, Mas Nozo. I'm Ayu and I'm interested in pursuing my master degree in the US too about GRE and GMAT. Do you have any tips and trick to master it? And how long did you prepare before you decided to take the exam? Yeah, I think GRE, GMAT itu lumayan susah, tapi bukan tidak mungkin untuk
dilalui ya, dan I'm sure kalau misalnya teman-teman percaya teman-teman bisa ya pasti bisa gitu, dan banyak juga kok students Indonesia yang emang udah lewatin GRE dan GMAT. Dan yang paling penting adalah sebenarnya eee, nggak ada, kalau IELTS itu ada standarnya, misalnya masuk Ivy League ini standar IELTS-nya harus berapa gitu, tapi kalau GRE sama GMAT itu nggak ada standarnya teman-teman. Jadi itu hanya menggambarkan kemampuan akademisnya teman-teman. Tapi memang biasanya universitas-universitas tertentu, dia punya rata-rata skor, apa namanya, GRE-nya atau GMAT-nya berapa sih untuk bisa diterima di kampus ini. Tapi itu cuma jadi acuan, tapi nggak harus jadi kayak target teman-teman harus segitu. Jadi kayak, itu yang perlu teman-teman tahu tentang GRE, dan untuk master di GRE sama GMAT itu yang paling penting adalah praktis sih. Jadi kayak practice banyak soal, beli banyak buku atau, beli banyak buku online juga, practice, soal-soal yang ada di internet itu paling penting. Karena menurutku, baik GRE atau GMAT maupun IELTS sebenarnya yang paling penting adalah, eee, apa, practice-nya gitu. Dan kalau teman-teman udah memetakan why-nya dari awal, teman-teman harus punya ketika teman-teman latihan praktis, GRE, GMAT atau IELTS, itu kayak nggak males-malesan, justru semangat karena teman-teman punya why-nya gitu, punya basic why-nya kenapa gitu. Jadi itu, dan berapa lamanya waktu itu sebenarnya, mungkin kalau untuk GRE-nya sendiri itu ya 6 bulan lah, dan itu kayak hampir tiap hari, dan biasanya karena ketika itu juga sambil kerja, jadi, memang menyel punya waktu khusus untuk, kayak misalnya bangun tidur, sebelum bangun tidur latihan soal, terus setelah, misalnya di jam istirahat kerja, itu juga coba ngerjain soal gitu, terus pulang kerja ngerjain soal. Jadi praktis, itu yang paling penting sih, untuk, master di GRE atau GMAT. Thank you. So, ada private, chat yang nanya nih dari Kak Afifah. Saat ini lagi kuliah semester 5 dan sedang mempersiapkan akademik maupun non-akademik yang dirasa dapat menunjang peluang untuk dapat kesempatan melanjutkan studi S2 di luar negeri. Nah, menurut pengalaman Kak Nuzul, pengalaman apa yang menjadi modal terbesar untuk bisa dapat diterima di PEN, misalnya kayak nilai akademika, organisasika, atau riset. And then the next question masih dari orangnya sama, menjadi apa sih the biggest challenge yang dihadapi ketika apply ke that school, sama apakah di Amerika khususnya di Ivy League itu ramah bagi mahasiswa muslim berhijab? That's the question. So there are 3 questions. Yap, terima kasih Afifah untuk, pertanyaannya. Mmm, Mungkin yang paling penting adalah, karena, Afifah nih, masih, semester 5, jadi masih punya banyak waktu untuk preparation, sekolah, dan, berdasarkan pengalaman, aku ketika kuliah yang menjadi modal terbesar itu sebenarnya akademik itu nggak terlalu, apa ya, outstanding ya buat, aku personally ya, keep maintain, high GPA, di atas 3,5 gitu, nggak harus yang jadi, the highest, GPA gitu, tapi kita paling nggak, maintain, stabil apa, IPK gitu. Terus, yang jadi nggak terlalu sebenarnya kalau misalnya untuk nilai akademik. Tapi, involvement di community service itu yang menjadi, poin tambahan, eee, involvement di community service, lalu juga ada riset. Jadi kebetulan aku juga bantuin, riset profesor yang ada di UPenn waktu itu, waktu ya hampir mau lulus kuliah, bantuin, riset profesor yang ada di UPenn. Terus yang ketiga, eee, ya community service, riset, pengalaman kerja. Jadi memang untuk teman-teman yang fresh graduate, eee, lebih struggle-nya lebih untuk, apa namanya, untuk lanjut sekolah, terutama juga bahkan beasiswa juga cukup struggle karena kan, beasiswa atau kampus juga akan mempertimbangkan ketika kita invest di orang ini akan menggunakan ilmunya untuk apa. Jadi,
working experience itu juga jadi value yang besar untuk bisa diterima di UPenn. Jadi 3 itu ya, community service, involvement di komunitas, tergantung isu yang kita minati ya. Lalu yang kedua involvement di riset, dan yang terakhir itu apa tadi poin terakhir, apa ya tadi? Ramah sama muslim berhijab atau enggak? Oh, pertanyaan kedua dulu. Pertanyaan kedua, sorry. Ini yang proses your biggest challenge ketika apply ke Ivy League. Oke. Mungkin mid standar untuk IELTS dan GRE itu juga jadi salah satu mungkin tantangan yang paling besar lah ya, karena IELTS ya mereka range mintanya 7 sampai 7,5 itu quite high buat aku gitu. Jadi mungkin buat teman-teman yang merasa quite confidence tapi juga bukan cuma IELTS tapi ada GRE atau GMAT itu juga jadi tantangan yang paling besar gitu. Terus apa lagi ya? Itu sih, dan personal statement juga salah satu yang besar, cuma karena again waktu itu aku juga dibantu at Amerika untuk bisa apa namanya untuk konsultasi lah personal statement-nya kayak gimana. Tapi kan kalau personal statement kita masih bisa komunikasi dengan orang lain, tapi kalau IELTS sama GRE it's depend on ourselves ya. Jadi tergantung diri kita sendiri apakah kita mau belajar atau enggak. Dan yang terakhir itu apakah di Amerika khususnya di Ivy League ramah bagi mahasiswa muslim? Buat aku iya, karena biasanya di Ivy League itu terutama Ivy League ya. Ivy League itu adanya di East Coast-nya Amerika dan biasanya dia lebih terbuka orang-orangnya dan juga lebih dan dia biasanya punya inclusion and diversity statement dan komitmen gitu. Jadi termasuk untuk teman-teman Muslim yang berhijab gitu. Jadi nggak masalah sih untuk challenge di Ivy League terutama ya. Alright. Kita banyak banget sih pertanyaan yang masuk ini, tapi mungkin nanti Nuzul bisa jawab lebih singkat untuk pertanyaan-pertanyaan berikutnya. Beberapa pertanyaan lagi, bisa ceritain sedikit nggak untuk LPDP story-nya? When did he apply and when did he got the result back, and what are the struggles and what are the things I need to prepare to about LPDP? Sorry, pertanyaannya dari siapa? Karen. So it is another. Right. Yeah. Can you find the questions from Karen? Yep. Yeah. So yeah. Oke, ya ini tentang LPDP-nya ya berarti ya. Tentang LPDP-nya waktu itu mungkin pertengahan bulan apply-nya, dan karena ada beberapa proses kan, ada pertengahan tahun, dan waktu itu ada beberapa proses interview, FGD, dan tes tulis dan lain-lain, dan itu baru diinformasikannya itu di akhir tahun. Jadi proses aplikasinya aja mungkin ya 3 sampai 6 bulan ya mungkin. Gitu sih. Itu untuk LPDP. Kira-kira apa yang perlu dipersiapkan banget nih kalau buat LPDP? Sebenarnya sama ya, kalau LPDP tuh dengan applying to universities juga, kemampuan bahasa Inggris itu juga perlu disubmit ke LPDP, lalu juga personal statement, working experience juga penting gitu. Jadi sebenarnya ketika kita mempersiapkan untuk kuliah ke universitas, applying to universities, itu juga jadi bekal yang penting untuk kita ketika apply ke, kurang lebih hampir sama lah untuk apply ke LPDP. Alright, thank you very much. Another question Dan from. untuk LPDP juga biasanya mungkin setiap batch itu akan beda ya timeline-nya, dan teman-teman penting untuk cari tahu timeline-nya. Jadi kapan proses seleksi, kapan aplikasinya ditutup, kapan seleksi A, B, C, dan kapan pengumuman. Nah, itu teman-teman bisa estimasi juga kapan teman-teman harus apply ke universitasnya gitu. Jadi buat timeline sendiri berdasarkan timeline yang ada di provide sama LPDP. Okay, thank you very much. Nah, ada lagi nih yang tanya tentang US admission terutama. Dari Kak Ayu Moralisa, I would like to ask you about US admission for bachelor.
but in average uni, jadi bukan yang Ivy League, that doesn't require to include SAT atau ACT. Is it really essential to have a really high score transcript from secondary school? Maksudnya kayak nilainya tuh harus tinggi banget kah dari high school-nya? And is it the main factor to be considered? How about the other factor like non-academic achievement that related to our major? What do you think? Ya, sebenarnya karena aku tidak apply di bachelor degree ya, jadi mungkin bisa share-nya berdasarkan my basic knowledge. Jadi teman-teman bisa cari tahu juga di internet atau network teman-teman sendiri. Tapi yang paling aku pahami dari sistem seleksi di US itu biasanya merit basis. Merit basis itu adalah teman-teman akan diminta banyak requirement, minimum requirement, tapi semuanya akan dilihat secara komprehensif semuanya gitu. Jadi misalnya teman-teman GRE-nya kurang sedikit, tapi personal statement teman-teman, involvement non academic achievement-nya teman-teman itu besar, poinnya itu juga bisa di-consider. Jadi biasanya di universitas-universitas di US itu nggak ngelihatnya di satu poin aja dan kamu akan nggak diterima gitu. Tapi biasanya di-consider secara keseluruhan, academic track record-nya, non-akademiknya, pengalaman community service-nya, pengalaman kerjanya kalau untuk yang master gitu. Jadi semuanya akan dilihat gitu untuk proses admission di universitas-universitas di US gitu. Jadi untuk scoring SAT atau scoring-scoring lainnya mungkin setiap universitas punya standarnya, ataupun kalau nggak ada standar mereka state rata-rata biasanya diterima berapa sih skornya gitu. Tapi kalau memang teman-teman merasa nggak percaya diri, ya apply aja gitu, apply aja dulu karena mereka akan melihat secara komprehensif kok. Alright, thank you very much. Another private question. Ini ada pertanyaan dari Apa. Namanya hampir mirip ya, Apa. Oke, untuk prepare lanjut S2 di luar negeri, perlu dipersiapkan dari semester berapa ya, Kak? Mungkin sekarang masih S1, so what do you think? Kalau mau S2 di luar negeri, kira-kira harus mulai persiapan dari semester berapa? It's depend on you, karena setiap orang pasti punya perjalanan yang beda ya, journey-nya beda gitu. Dan kalau misalnya saran saya untuk yang masih kuliah S1 atau bahkan masih SMA gitu, kalau memang belum punya belum punya pengalaman kerja, itu akan bagus teman-teman punya juga dulu pengalaman kerja sebelum apply ke universitas gitu. Jadi dan kecuali teman-teman mau jadi akademisi kayak dosen atau apa gitu, itu bisa langsung lanjut gitu. Jadi yang paling teman-teman perlu tekankan ketika sedang kuliah sekarang, yaitu sebagai bekal aja ya teman-teman bisa involve di organisasi atau community service atau ikut coba-coba lomba gitu. Jadi tapi mungkin goals-nya bukan bukan itu melakukan itu semua bukan karena teman-teman pengen lanjut sekolah, tapi teman-teman pengen develop kapasitas teman-teman gitu. Karena apa? Karena dengan ikut lomba, ikut organisasi, community service itu juga punya jadi selling point teman-teman, bukan cuma untuk lanjut kuliah, tapi juga mungkin dapat pekerjaan yang baik atau juga dapat leadership skill yang mumpuni gitu. Jadi sebenarnya nggak persiapkan diri kamu, teman-teman, develop your capacities and knowledge and network, tapi tujuannya bukan dapat universitasnya, tapi emang personal development. Thank you very much. Last question. Buat teman-teman, karena waktunya terbatas, jadi mungkin ini akan jadi pertanyaan terakhir untuk Kak Nuzul ya. Jadi pertanyaan terakhir itu adalah dari Kanadia. Kalau untuk undergrad, kira-kira yang perlu kita persiapkan nih selain SAT dan dokumen-dokumen lainnya, apakah pengalaman di community dan riset juga sama pentingnya? Yap, aku bisa bilang iya, karena terutama di community service sama di organisasi ya. Kalau riset untuk teman-teman SMA itu kan kayak terlalu deep ya, tapi paling nggak community service, leadership skill, biasanya kayak involvement di OSIS atau organisasi lainnya,
itu juga sangat penting sih. Jadi selain dokumen, community service, research mungkin kalau teman-teman punya opportunity ke situ bisa dimanfaatkan, tapi kalau enggak mungkin bisa leadership skill organisasi itu yang juga jadi consideration. Yep. Thank you very much, Kakak Nuzul. So, very insightful, sangat jelas sekali penjelasannya tentang proses admission ke US. Nah, mungkin Nuzul bisa kasih sedikit closing statement buat teman-teman yang ada di sini sebelum mengakhiri sesinya. Yap, closing statement ya dari aku. Yang paling penting adalah ketika teman-teman mau sekolah di sekolah yang teman-teman impikan, itu do a research, itu yang paling penting. Jadi kayak karena research ini menunjukkan kualitas teman-teman juga gitu. Jadi jangan cuma nanya, I want to study overseas, jadi apa yang harus aku lakukan gitu. Yang paling penting adalah do a research, itu penting dulu. Jadi sebelum kita nanya, kita tahu dulu apa yang mau kita lakukan gitu. Dan yang kedua, cari why-nya, kenapa sih penting untuk sekarang lanjut kuliah gitu. Jangan cuma, banyak juga orang-orang yang pengen lanjut kuliah cuma karena pengen escape dari Indonesia gitu. Pengen apply scholarship karena escape dari Indonesia. Tapi cari why-nya kenapa gitu. Kenapa pengen lanjut kuliah? Kenapa you really need to study overseas gitu. Jadi itu sih teman-teman. Jadi yang pertama riset, dan yang kedua cari why-nya gitu, kenapa. Itu dari aku. Dan kalau memang ada beberapa poin yang teman-teman kurang percaya diri, tapi deadline-nya sudah mepet misalnya, teman-teman bisa apply aja karena universitas di US biasanya merit basis atau secara komprehensif dilihat keseluruhan gitu. Jadi kalau misalnya GRE-nya kurang berapa poin gitu, atau apanya kurang sedikit, itu teman-teman bisa coba aja. Akan bagus kalau memenuhi standar, tapi kalau enggak, teman-teman bisa coba aja, at least teman-teman tahu gitu prosesnya seperti apa. Itu dari aku, dan tetap semangat ya. Thank you very much. So, to sum up, jadi pesan dari Nuzul buat teman-teman yang saat ini mungkin mau apply beasiswa atau punya rencana untuk kuliah di luar negeri, hal terpenting adalah harus riset dulu, mulai dari jurusannya, kampusnya, dan selain itu juga harus tahu kenapa mau lanjut kuliah di luar negeri. Alright, so I think it will be the end of our session. Tapi sebelum itu, buat teman-teman yang udah join sesi malam mingguan kita ini, karena sudah meluangkan waktunya selama 1 jam, Tiba has an offer for you for 24 hours. Jadi kita akan buka, kita akan buka kelas IELTS di tanggal 19 nanti. Dan sesinya ini, di dalam sesi ini kita kasih 25% diskon buat teman-teman yang udah malam mingguan bareng kita hari ini. Nah, untuk periode ini kebetulan kelas yang buka itu hanya kelas all-in-one, which is all skills, dan juga kelas IELTS speaking. Jadi kalau ada yang pengen belajar IELTS speaking dan juga IELTS all skill, bisa sign up di kedua kelas ini, dan khusus buat teman-teman yang hadir hari ini, teman-teman akan dapat 25% discount. Okay, so yeah, I think that will be the end of our discussion. Tapi sebelum itu, kita foto bareng dulu. Yuk teman-teman, please turn on your camera and we will have a photo session together. Yuk, kapan lagi yuk ketemu Kak Nuzul, karena bentar lagi Doi berangkat ke US, jadi mumpung masih di Indonesia, ayo kita foto bareng. Silakan teman-teman, please turn on your camera. Thank you, Kak Nuzul. That was really awesome performance. Presentation, I mean. So everyone, please turn on your camera so that we can see your face, because it's going to be wonderful if we can see that we're talking to human beings, right? So everyone, please turn on your camera. We're going to have a photo session after this, okay? Ready? I'm going to count. So please turn on your camera, please. Right, so I'm going to count. 1, 2, 3. One more time. So get ready, everyone. You don't need to touch up, okay? That's fine. You're beautiful the way you are. Right, again, one more time. 1, 2, 3. The same style always. Right, thank you so much for the participation from all participants and also from Kak Nuzul.
Thank you everyone. Terima kasih banyak semua yang sudah join sesi malam ini. Semoga sesinya bermanfaat dan sampai ketemu di sesi-sesi berikutnya. Have a nice weekend everyone. Thank you semuanya. Bye everyone, and we will send the recording to you. Yes. Thank you Kak Nuzul, thank you everybody. Thank you ya, thank you Kak Thank you Kak Nuzul. Ate. Thank you juga Doki dan teman-teman yang lainnya. I'm going to end the meeting. So yes.